Nah iya saung teh ya. Tuh ngancan beres keringnya lah pager kaki pager maksudnya sakurilingna. Saya balong lauk nila. Iya plak cengek tuh di situ plak terong tuh belah ditu gitu can beres keringan pager heula tah karek menanggalaan awina pagerna rek nepi ka ditu ka luhur di pager salah murek liliwetan tapi pancuran mah geunaheun ya pancuran geunaheun caina herang saya dapur ya tuh hawuna didinya di luhur dapurna geunaheun saya saungna ya nah sedeone nah can disapuan tuh saya balak keneh kan di dia mah geunaheun pemandangan tinggal itu aduh pemandangan geunaheun jadi lamun liliwetan teh ya geunah ya tinggal itu pemandangan wis geunaheun jadi lamun rek ngaliwat teh samur ngaliwat didinya tah mereka ngaliwat didinya masak didinya kayak pancina mawa makanan di dia oh ayo katukangna ye katukangna kayak balong tah tingali balong balong itu tingali tapi ka dia jadi murek ngaliwat nyokot laukna ti dia nyokot laukna ieu teh laukna loba ye nu galade ya laukna loba ye karena nyokot lauk tidinya tuh ya pemandangan oh seger kan tuh rek gogoleran mangga di dia tah kalau disapukeun gogoleran oh tinggali ieu keur nyieun kandang hayam keluhurna kandang manuk sakitu pamirsa kamewew. Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang emosi yang tidak stabil gitu teman-teman ya, karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, emosi itu tidak stabil teman-teman ya. Jadi kalau sedang sedih banget gitu teman-teman ya, kalau lagi kesel banget teman-teman ya, tetapi sialnya untuk rasa bahagia itu tidak ada sama sekali. Nah itu teman-teman ya. Aduh ini anginnya besar nih. Suaranya kedengeran gak ya? Biasanya kalau misalnya angin besar kayak gini tuh suka bergemuruh di videonya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah itu teman-teman ya, jadi di season kali ini saya akan share video tentang emosi yang tidak stabil gitu teman-teman ya. Kalau lagi kesal, kalau lagi marah, kalau lagi sedih gitu teman-teman. Tetapi sialnya emosi tidak stabil itu untuk rasa bahagia itu tidak ada teman-teman ya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, tetapi hari ini saya akan share video tentang apa ya, contoh emosi yang tidak stabil gitu teman-teman ya. Ya nanti saya akan tunjukkan video yang membuat kalian emosinya tidak stabil gitu teman-teman ya. Entah itu bisa membuat kalian tertawa atau misalkan entah itu bisa membuat kalian marah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang hal tersebut teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti tahu reaksi kalian itu nanti seperti apa. Apakah kalian tertawa atau misalkan sedih atau misalkan marah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis. Tetapi sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa bagi teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya. Nah itu teman-teman, dan yang lebih penting, yang lebih utamanya, tekan juga tombol subscribe, tombol like, biar kalian itu dapat notifikasi tentang
video saya yang terbaru teman-teman ya, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Di kali ini saya akan membuktikan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu membuat emosi itu tidak stabil teman-teman ya. Dan dulu juga saya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Kadang kalau misalkan lagi sedih banget gitu teman-teman ya, kadang setiap harinya itu kalau lagi sedih nih ya, seringnya menangis teman-teman yang meratapi nasib gitu teman-teman ya. Dan kemudian ada kalanya juga mengalami kesel teman-teman ya. Jadi kalau lagi ingin marah gitu teman-teman, lagi kesel, lagi uring-uringan, kadang kita itu suka apa ya, marah-marah nggak jelas gitu teman-teman ya. Itu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tetapi emosi yang tidak stabil itu, yang anehnya justru rasa bahagia itu nggak ada teman-teman. Biasanya kan kalau emosi stabil itu kita marah ada, kemudian sedih ada, rasa bahagia ada, itu yang normalnya teman-teman. Tetapi sialnya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis justru hal negatif yang selalu hadir teman-teman ya. Marah, kemudian merasa sedih, merasa kecewa gitu teman-teman. Tetapi untuk rasa bahagia itu nggak ada teman-teman ya. Nah makanya saya kepikiran nih teman-teman ya, kalau seandainya saat ini gitu teman-teman ya, saya share video tentang apa ya, pembuktian, biar nanti emosi kalian itu terlihat gitu teman-teman ya. Apakah kalian marah atau misalkan benci ke saya gitu teman-teman ya, atau misalkan sedih melihat video yang nanti akan saya tunjukkan teman-teman ya, atau misalkan tertawa, semoga saja bisa menjadi tertawa gitu teman-teman ya. Nah makanya ikutin terus gitu teman-teman ya. Hari ini saya akan tunjukkan video yang membuat emosi kalian tidak stabil gitu teman-teman ya. Nanti kita tengok lihat hasilnya teman-teman ya. Apakah tertawa, apakah sedih, apakah marah atau benci gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang saya akan tunjukkan teman-teman, cuman jaraknya agak jauh juga sih teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti akan saya tunjukkan sesuatu hal yang membuat kalian emosinya tidak stabil teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya, ikuti saya terus teman-teman ya. Cuman agak jauh juga sih sebetulnya tempatnya, tapi nggak apa-apa, sambil lihat pemandangannya teman-teman ya. Nah teman-teman ya, untuk menunjukkan video yang apa ya, yang membuat emosi tidak stabil itu, saya butuh teman karena memang tempatnya agak jauh juga. Saya akan ditemani sama ini nih, Kang Aceng. Halo teman-teman. Ini channelnya Kampung Girang gitu teman-teman ya. Ceng baturan Ceng. Saya ini ceritanya ini mau nunjukin video yang membuat emosi tidak stabil gitu. Siap. Beneran, tapi jauh. Gimana? Di Lengkob. Nggak apa-apa. Lengkop. Ayo. Jauh sih sebetulnya teman-teman, makanya saya minta antar sama dia karena memang tempatnya jauh gitu teman-teman ya. Tapi biar kalian apa ya, biar kalian nanti ada pembuktian ya, emosinya stabil apa enggak gitu teman-teman. Dan hasilnya nanti pasti beda-beda, yang ada yang kesel, ada yang tertawa, ada yang marah gitu teman-teman. Bahkan mungkin lebih besarnya itu ada yang benci sama saya teman-teman. Tetapi nggak apa-apa, itu ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa setiap orang yang terkena gangguan asam itu ketika melihat tayangan video itu ada yang kesel, ada yang seneng, ada yang benci, ada yang marah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya saya minta bantuan nih sama Mas Aceng, channelnya ini Kampung Girang, karena tempatnya agak jauh juga gitu ya. Ayo Ceng, ayo teman-teman ya, sambil lihat pemandangan aja lah nih teman-teman ya. Ayo tuh. Ini ada Mas Andi nih. Mas Andi, halo. Lagi jalan-jalan dia. Cuman mau saya wawancara. Bahaya ini dia. Nanti aja dulu. Sekarang mau bikin video dulu ini ya. Mau nunjukin video. Agak jauh sih tempatnya ya. Cuman gak apa-apa lah. Demi kalian teman-teman ya.
Ini kegiatan si Andi sekarang itu jalan-jalan di sini. Tadi dia sempat jadi ya, sempat jadi cemasnya, cuman saya kasih pemahaman akhirnya dia membaik lagi dan disuruh jalan-jalan teman-teman ya. Itu dia jalan-jalan. Gitu teman-teman ya. Ceng, mau naon Wah, Hah? enggak apa-apa. Pokoknya mah yang penting aman ya, aman lah. Saya pokoknya mah. soalnya kalau saya nggak bawa dia takutnya ada apa-apa gitu teman-teman, soalnya ini videonya aduh ada apa ya, ada resikonya ya, Ya sedikit lah, ada resikonya sedikit, enggak banyak lah. nggak banyak, dan ini lumayan cukup jauh teman-teman ya, tapi waktunya cukup nggak nih Ceng? Cukup lah. Cukup ya, Cukupin aja. soalnya takutnya ke maghriban gitu teman-teman ya, soalnya jauh tuh di sana. Ayo, nah ini lewatin jembatan teman-teman ya. Aduh, jembatannya nggak ada pegangannya teman-teman ya. Tunggu dulu Ceng, biar nanti tunjukin nih sama teman-teman kalau jembatannya itu nggak ada pegangannya nih. Dia mau jatuh, lihat. Nah itu teman-teman ya, kita lanjut teman-teman ya. Nih teman-teman ya, udah mau sampai nih, cuman nggak tahu nih ada nggak yang mau di videonya gitu teman-teman ya. Takutnya itu nggak ada, kita udah jauh-jauh terus yang di videonya nggak ada lagi. Nggak apa-apa lah, yang penting jalan aja dulu, berusaha dulu namanya juga teman-teman ya. Nanti kita turun lagi teman-teman ya. Ini lewati dulu bukit, bukan bukit sih, sawah ya. Nanti kita turun lagi di sana. Lanjut teman-teman ya, demi kalian udah capek nih. Tapi nggak apa-apa, hitung-hitung saya juga hitung-hitung olahraga lah teman-teman ya. Lanjut aja. Nih teman-teman ya, orang dia biasa aja sering di sawah teman-teman ya, jalannya lenglet teman-teman ya. Tuh lagi nyari apa ini? Keren apa tuh? Ya Allah, dia malah cari umbi dulu. Ini bukan lagi di channel lu tuh. Astagfirullah, ini di channel tentang gangguan asam lambung malah nyari umbi. Gak apa-apa. Yang penting kan nanti bisa direbus ubinya. Sambil jalan ada ubi diambil dulu kan gitu. Jadi kita ini kan menyelam sambil minum air teman-teman. Nah ini kan Gitu. aing mah Nah ini nih, orang lagi bikin video tentang gangguan asam, ini malah nyari ubi. Nah ini teman-teman ya, videonya udah mau deket nih tempatnya. Cuman ini orangnya tadi lenglet tuh, astagfirullahaladzim, dengan naon deui. Cari apa? Nah, gimana sih nah? Dapat ubi tuh. Sambil jalan dapat ubi. Gitu. Ini kita harus turun lagi ke bawah teman-teman ya. Harus turun dulu ke bawah. Cuman ini jalannya agak sakit Saya nggak pakai sendal teman-teman ya. Sendalnya tadi ditaruh di saung. Deket udah deket nih. Udah deket teman-teman ya. Cuman kala naruh kameranya di mana ya supaya tekannya hoan Ceng. Biar nggak ketahuan ini naruh kameranya, saya bingung di mana ya. Ya nanti diakalin aja lah. Nyimpen kameranya mah. Tripod di bawah tuh. Biar nggak kelihatan. Oke, nanti lah diambilin tripodnya. Oh, diambilin kumaha itu tempatnya jauh. Pakai ini pakai ini aja Ceng. Gagang sampo. Ini tripodnya pakai ini aja dulu. Udah pakai gagang sampo aja nih yang ada lah. Pakai ini. Kita pakai tali. Teman-teman saya hentikan dulu ya. Saya mau bikin dulu ini pegangan buat HP, karena nanti saya nggak bisa pegang soalnya ngelihatnya itu urgent sih sebetulnya teman-teman ya. Bisa tuh Ceng. Eta tapi kudu eta Ceng, pakai tali, ambil tali dari gebok pisang. Mana ada. Nah ini teman-teman ya, saya tutup dulu ya bentar ya. Saya mau bikin dulu dudukan buat HP ini teman-teman ya, buat kameranya. Tunggu dulu bentar teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini videonya ada di depan sana teman-teman ya. Yang akan saya videokannya ada di depan sana. Tapi kumanya bingung saya ngejelasinnya teman-teman ya. Ini yang jadi bingung itu gimana caranya nih saya supaya bisa bawa kamera ke sana, kemudian tidak berisik teman-teman ya. Itu yang jadi beban sebetulnya saat ini itu.
Ini videonya ada di depan, tapi malah naon sih? Aman, Aman bener? jangan ketahuan nih. Hah? Masa jangan ini, jangan berisik. Jangan berisik, penonton mah gak akan berisik dan nonton di rumah, Ceng. Kita yang nggak berisik mah. Kita kerusuk-kerusuknya kedengeran, nah bahaya ini tuh bisa dilempar. Kalau untuk penonton saya jamin nggak akan berisik, masalahnya dia nontonnya itu di rumah. Nah kita yang berdua yang jangan berisik gitu. Ini gimana, mau jalan ke atas sana atau jalan yang ke bawah? Ke bawah aja. Ke bawah aja. Ke bawah aja ke situ biar nanti, atau kalau nggak ke atas sih biar lebih enak, lebih jelas nanti kita Lihatnya. ngintipnya. Lihatnya biar lebih jelas gitu ya. Biar lebih cekas gitu ya. Oke, tuh jalan. Nih teman-teman ya, bentar. Naon deh tuh? Kembang eta mah. Ngeri gua. Di luhur di handap, Ceng. Luhur tar kebun jagung. Kebun jagung ya. Sok ente naik heula tuh. Di heula. Tong jalan dia, Ceng, jalan dia, Ceng, meunaheun, Ceng. Jalan dia, tapi tong ganeng. Sok naik. Saya paru mana lah tuh, matiin dulu teman-teman ya. Kita mau naik dulu nih, sulit, aduh, ampun. Tengganeng, ini tripodnya terlalu panjang nih, pegang sambunnya panjang tuh. Nah ini teman-teman ya, kita sekarang udah sampai di lokasi teman-teman ya. Cuman nggak tahu nih ada nggak nih, lagi dicek dulu sama Mas Aceng teman-teman ya. Nah ini video ini khusus pembuktian ya buat kalian bahwa ketika saat terkena aslam itu emosi kita itu tidak stabil gitu teman-teman. Dan ini semoga saja apa? Ada. Sebentar teman-teman, saya cek dulu, nanti kalau misalnya benar-benar ada nanti saya bawa kameranya teman-teman ya. Dan saya nggak pakai sendal teman-teman ya, karena tadi lagi nyangkul. Ya, benar. Ada teman-teman ya, ada ya. Kita lihat teman-teman ya, nanti reaksi kalian itu kayak gimana teman-teman ya. Sebentar nih, ada. Tapi Ceng, ini aman kan? Aman Aman ya. Tenang aja, tenang. Pokoknya kalau ada apa-apa tanggung jawab loh. Iya, pokoknya jadi tenang aja. Gini teman-teman ya, lihat tuh. Sebetulnya saya riskan ya untuk memvideokan ini. Cuman ya gimana lagi, karena memang untuk menguji emosi orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu stabil atau tidaknya. Nah makanya terpaksa saya share video pembuktian gitu teman-teman ya. Kalah Ceng, kalah Can Malik hadir. Ini dia masih apa ya? Dia itu masih melihatnya ke arah sini teman-teman ya. Nanti kita tunggu sampai dia itu nengoknya itu ke arah sana gitu, biar nanti nggak bahaya juga gitu videonya teman-teman ya. Nggak Ceng, kalangan ikut daun ada daun teman-teman yang ngalangin teman-teman ya. Kameranya harusnya di shoot dulu ya, digedein kameranya Ceng ya. Gedein kameranya bentar. Daun ngalang tak Ceng, daun ini Ceng. Ini daunnya ini ngalangin nih. Ceng mending sebelah sana Ceng. Sebelah sana tuh, pindah sebelah sana. Dia kena duri teman-teman ya. Kena duri dia. Lidinya. Dong aku di kelihatan aku. Kena duri dia. Teman-teman, saya pindah dulu ya.
Hah? Dia udah kena duri, kena ulat juga teman-teman ya. Nah, kalau di sini nggak kehalangin. Nunduk ceng, nunduk bentar. Nah ini teman-teman ya, saya akan tunjukin teman-teman ya. Sebentar, ini kameranya harus dibalik dulu ya. Nah itu teman-teman tuh, lihat. Nah teman-teman ya videonya tuh. Bagus kan ya? Wah, kacau ya, Wak. Kacau teman-teman. Ini video gak bermanfaat nih, video gak berfaedah. Malas gua nih, pulang aja gua. Pulang sendiri gua. Kacau. Apa lah, Ceng? Dia udah kena duri teman-teman ya, udah kena ulat juga tadi, terus jalannya jauh juga gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, bikin kalian emosi atau marah terhadap saya nggak peduli teman-teman, yang jelas ini video bikin apa ya, ya bikin kesel aja teman-teman ya. Kalian udah penasaran gitu teman-teman ya, tahu-taunya lihat nah itu Ceng, aduh ditinggalin dagoan Ceng, dia lari teman-teman ya. Ini tadi orang tuh dia lagi bikin konten, sengaja saya ganggu teman-teman ya, bantu dulu bikin video saya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya ya. Nah tadi ya video yang saya tunjukkan sama teman-teman itu, tolong komen di bawah, apakah kalian benci sama saya, apakah kalian marah, apakah kalian sedih, apakah kalian kecewa, apakah kalian tertawa gitu teman-teman ya. Ya semoga saja video yang tadi itu bisa membuat kalian tertawa teman-teman ya, karena jujur ya saat terkena gangguan asam lambung gak ada sensitif psikosomatis, tertawa itu nggak ada teman-teman ya. Jujur ya, tertawa itu nggak ada sama sekali teman-teman. Jangankan untuk tertawa lepas teman-teman ya, untuk tersenyum simpul saja gitu nggak ada teman-teman ya. Nah tetapi bukannya apa ya, bukannya kalian nanti itu bakalan tidak akan bisa tertawa lagi, tidak seperti itu teman-teman ya. Kalian juga nanti bisa tertawa lagi, bisa tersenyum lagi. Tetapi untuk rasa bahagia, untuk tertawa itu butuh latihan teman-teman ya. Nah makanya usahakan bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, harus selalu apa ya, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, aktivitas-aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, biar rasa bahagia itu terlatih kembali teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya butuh latihan teman-teman ya. Jangankan hal-hal yang lain ya, rasa bahagia juga butuh latihan teman-teman ya. Apalagi hal-hal yang besar kayak macam aktivitas sangat besar gitu teman-teman ya, angkat-angkat besi misalkan seperti itu, atau kerja-kerja keras. Jangankan hal-hal seperti itu teman-teman ya, senyum ketawa aja kita butuh latihan teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tertawa saya itu, senyum itu hilang teman-teman ya, hampir beberapa tahun teman-teman ya. Karena lebih dominannya itu ya berpikir terus tentang apa ya, tentang penyakit, tentang sensasi gitu teman-teman ya. Akhirnya kita di situ stres teman-teman ya. Jadi bahagia itu terlupakan teman-teman. Makanya untuk kebahagiaan itu harus dilatih kembali teman-teman. Dengan cara seperti apa? Sederhana sebetulnya teman-teman ya. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biar nanti kalian itu ya terlatih kembali, kemudian rasa bahagia itu ya hadir kembali teman-teman ya. Buset ini jembatan Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi hiburan buat kalian lah. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan gundah gulananya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa ya, untuk komentar tolong di video kali ini kalian komen video ini hasilnya gimana menurut kalian gitu teman-teman ya. Apakah membuat kalian bahagia? Apakah membuat kalian marah? Apakah membuat kalian benci terhadap saya gitu teman-teman ya. Dan saya berharap semoga saja videonya itu ya bisa membuat apa ya, hiburan buat kalian teman-teman ya, biar kalian itu bisa tertawa lagi gitu teman-teman ya. Nah dikarenakan sudah sore teman-teman ya, videonya saya hentikan. Semoga saja videonya itu yang menjadi hiburan lah buat kalian. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi,
cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, banyak yang rindu sama Bang Andi. Kemarin juga masih tetap aja yang sering nge-DM teman-teman ya, Pak gimana sekarang Bang Andi kabarnya? Dia baik-baik saja teman-teman, tetapi belum sempat belum bisa saya ajak ngobrol, wawancara dan sebagainya teman-teman ya, karena ya nantilah kita share videonya bersama Bang Andi ya. Jadi buat teman-teman ya sabar saja dulu gitu teman-teman ya. Bang Andi ini jauh-jauh dia dari Sulawesi, pengen ketemu katanya sama Abdurrahman yang jelek ini. Nah itu teman-teman ya, karena dia itu mengalami kebingungan tentang seputaran asam lambung dan asam psikosomatis teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang jauh nggak usah ketemu sama saya sebetulnya teman-teman, kalian cukup mengikuti video-video saya kemudian lakukan metodenya, pasti bakalan cepat membaik. Cuman untuk Mas Andi itu dia selalu kebingungan teman-teman ya, nah, makanya dia sengaja datang ke sini teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa lah, yang penting dimanapun itu, dimana tempatnya gitu, yang penting bisa sembuh, bisa sehat, karena itu tujuannya. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.